Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Baru-baru saja, jagat media sosial dihebohkan dengan berita banyaknya siswi di Ponorogo yang hamil di luar nikah. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Film ini menceritakan tentang kenakalan 3 siswa SMP yang sedang mengalami masa puber. Karena penasaran dengan lawan jenisnya, setiap hari mereka selalu mengamati wanita-wanita di sekolahnya. Dari teman sekelasnya, sampai dengan gurunya juga. Ada saja kenakalan yang mereka lakukan setiap harinya. Tentunya dahulu kalian melewati masa ini juga kan? Oke, karena sudah penasaran, langsung saja simak film berikut ini. Pada suatu ketika, seorang pemuda tiba-tiba menunjukkan tongkat sucinya kepada kakeknya. Ternyata, dia sedang mengalami masa puber. Orang tersebut bernama Chaladler. Teman sekelasnya yang bernama Obu dan Oyong pun juga mengalami hal yang sama. Setiap hari mereka selalu membicarakan tentang wanita. Apalagi melihat guru biologinya, yang menjadi idola karena tinggi dan menggoda. Terlihat jelas dari muka Oyong, bahwa dia adalah fans berat guru tersebut. Mereka pun membuat ide brilian, tentang bagaimana caranya mengintip guru itu. Dengan pura-pura membawakan buku dan menjatuhkannya di tangga, mereka dapat melihat segitiga emas milik guru idola tersebut. Selain mengintip, mereka juga hobi mengamati ukuran buah persik dari siswi di sana. Dari yang seukuran telur, sampai semangka pun mereka mengetahuinya. Tak berhenti di situ juga, mereka selalu menjahili siswi dengan menarik tali sucinya, sampai salah satu ada yang putus. Ketika mereka sedang menghayal dengan imajinasi kotornya, tiba-tiba seorang wanita muncul. Wanita tersebut bernama Sudarat, seorang siswi teladan di sekolah itu. Chaladler yang pikirannya sudah tercemar oleh Oyong, tanpa sadar mengamati buah persik milik Sudarat, yang ternyata hanya sebesar telur. Dia memarahi Chaladler, karena selalu membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak berguna, dan hanya bermain-main saja. Karena nilai dan tingkah lakunya sempurna, sekolah menjadikannya teladan bagi siswa lainnya. Dan tentu saja, Sudarat adalah ketua kelas di sana. Sesampainya di ruang kelas, guru yang mukanya mirip laki-laki tersebut memberikan sebuah kabar. Akan diadakan sebuah kompetisi proyek ilmiah. Pemenangnya akan mendapatkan tiket pergi ke Jepang. Selain bingung memikirkan tema kompetisi tersebut, Chaladler juga bingung karena memikirkan seorang wanita di sampingnya. Dia bernama Cherry, gadis tercantik yang ada di kelasnya. Namun dia memiliki kenangan buruk sebelumnya. 1 semester yang lalu, mereka pernah berpapasan di perpustakaan. Karena tangan mereka bersentuhan, Chaladler merasakan getaran-getaran cinta pada dirinya. Apapun yang dikatakan Cherry, dia selalu tersenyum dan bilang iya. Akhirnya mereka semakin akrab, dan sering bertemu di perpustakaan. Chaladler terus saja melihatnya, tanpa berkedip sedikit pun. Namun, suatu petaka terjadi. Pensil Chaladler tak sengaja jatuh di bawah. Ketika akan mengambilnya, tak sengaja dia melihat segitiga bermuda milik Cherry. Takut memberitahukannya, dia hanya diam. Terpaksa dia mencoba mengambil pensilnya, menggunakan kaki. Dan sialnya, kaki Chaladler mengenai gerbang surga milik Cherry. Cherry pun langsung menendangnya, dan pergi. Sejak saat itu, mereka sudah tidak pernah berbicara satu sama lain. Pikirannya sudah pusing, ditambah lagi Sudarat yang tiba-tiba muncul di depannya. Seperti biasa, dia selalu menceramahi Chaladler, dimanapun dan kapanpun. Ketika di perpustakaan, tanpa sengaja Chaladler melihat Cherry berciuman dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut adalah senior yang paling tampan di sekolahnya. Dan semua kaum hawa tentu saja mengidolakannya. Chaladler khawatir bahwa Cherry hanya akan dipermainkan. Dia kemudian menemui Cherry untuk memperingatkannya. Dan pada saat itu juga, Chaladler mengungkapkan perasaannya.
Namun, Cherry langsung menolaknya. Dia lebih menyukai laki-laki yang lebih tua darinya, dan tentu saja harus lebih pintar. Tak mau menyerah, Chaladert ingin memenangkan kompetisi ilmiah untuk membuktikan cintanya. Tapi sepertinya itu mustahil, karena Sudarat dan Cherry dalam satu kelompok yang sama. Chaladert pun langsung terdiam lemas. Ketika pulang, Chaladert mencoba mengajak temannya untuk mentargetkan juara dalam kompetisi ilmiah. Dahulu, mereka pernah membuat sebuah roket. Kelompok yang lain menerbangkan roket dengan normal. Namun, roket milik 3 orang kalah tersebut tidak meluncur ke angkasa, namun malah mengarah ke rok wanita di sana. Awalnya mereka panik, namun akhirnya malah senang. Ketika guru yang bertubuh laki-laki itu menghadang, si roket langsung lemas tak berdaya, begitu juga dengan tuannya. Mereka tidak memiliki ide tentang apa yang harus dibuat dalam kompetisi ilmiahnya. Tiba-tiba Obu menawarkan sebuah cara licik. Taktiknya adalah dengan mencuri ide atau rencana dari Sudarat, kemudian memodifikasinya menjadi lebih baik. Untuk itu, Chaladert ditugaskan untuk mendekati Sudarat. Berdasarkan pengamatan dari Obu, Sudarat tidak pernah menegur laki-laki lain selain Chaladert. Kemungkinan besar, Sudarat sudah menyukainya. Ternyata rumah Chaladert dan Sudarat bersebelahan. Sudarat menegurnya, dan seperti biasa, berakhir dengan saling beradu argumen. Selama ini Chaladert hanya tinggal bersama kakek dan bibinya. Ketika dia masih kecil, tanpa sengaja dia menonton video bercocok tanam milik ayahnya. Karena masih polos, dia menanyakan hal tersebut pada kakeknya. Karena kakeknya yang agak tuli, Chaladert Junior membesarkan suaranya. Mendengar suara mencurigakan dari anaknya, kedua orang tuanya memeriksa. Terkaget dengan hal itu, mereka langsung meninggal seketika. Semenjak itu, anak tersebut beserta kakeknya hidup dengan bibinya yang bernama Balon. Kembali ke masa sekarang. Demi mendapatkan referensi ide, mereka bertiga bertanya kepada bibi Balon mengenai apa yang dipikirkan dan lakukan orang dewasa ketika di usia 30 tahun. Bibi Balon berpikir sambil menggerak-gerakkan tubuhnya. Melihat hal tersebut, Oyong dengan muka polosnya, menunjukkan senyuman dengan 1 juta makna. Mendengar penjelasan dari Bibi, mereka semakin bingung. Oleh karena itu, mereka mencoba mengamatinya dari jauh. Seperti yang kalian tahu, itu hanya modus dari Oyong dan Obu, untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya saja. Teman-teman di sekolah, sudah mulai mendapatkan ide penelitiannya. Terdapat seorang anak, yang mencoba mempelajari telekinesis. Dia terinspirasi dari anime Saitama, yang di dalamnya terdapat seorang esper yang bisa menggerakkan apa saja. Obu memberikan sebuah saran, agar kemampuannya bisa bangkit dengan cepat. Dia menyuruhnya untuk mengangkat rok guru biologi, menggunakan jurusnya. Dengan semangat 45, orang itu langsung mencoba. Padahal, sebenarnya Obu hanya mengerjainya saja. Untuk memulai misi mendekati Sudarat, Obu mengeluarkan sebuah Tensoplas. Benda itu sudah ditambahkan cairan estrogen, yang dapat membuat hasrat penggunanya naik berkali-kali lipat. Targetnya adalah, membuat Sudarat memakai Tensoplas tersebut. Ketika Sudarat sedang berlatih tarian pedang, mereka berencana melukainya. Sehingga Chaladert bisa menawarinya Tensoplas. Chaladert mencoba mendekatinya, dan mengajaknya mengobrol. Dia berterima kasih pada Sudarat, karena pernah membantu menyimpan buku catatan sekolahnya yang tertinggal. Sudarat yang malu-malu kucing pun mulai tersenyum. Tiba-tiba Oyong dari belakang menyerang. Ternyata Sudarat berhasil menangkisnya. Mereka pun mulai beradu pedang-pedangan. Namun Cherry yang melihat Sudarat diserang, tiba-tiba menendang Oyong yang sedang tidak siap. Oyong pun jatuh dan berdarah. Sialnya, perban yang sudah disiapkan malah dipakaikan pada Oyong. Setelah Sudarat dan Cherry pergi, tingkah Oyong mulai berubah.
Mau tidak mau, mereka memukul dan menginjak-injaknya, agar cepat sadar. Tidak mau menyerah, mereka bertiga membuat rencana lain. Mereka membagi-bagikan rujak buah kepada guru dan siswi yang ada di sana. Ternyata, rujak tersebut sudah diberikan obat penambah gairah. Guru dan siswi yang memakannya langsung menggeliat seperti ulat bulu, dan rambutnya berkibas-kibas, tentunya dengan bantuan kipas angin. Dirasa sudah berhasil, mereka ingin mencobanya pada target yang sebenarnya, yaitu pada Sudarat. Lagi-lagi Caladler yang disuruh untuk mengantarkannya. Karena sudah curiga dengan kelakuannya, Sudarat tidak langsung menerimanya. Dia meminta Caladler untuk mencobanya terlebih dahulu. Setelah memakan banyak sekali, tiba-tiba Caladler ikut menggeliat seperti orang-orang tadi. Sudarat yang melihat hal itu malah tampak senang. Walaupun rencana aslinya gagal, namun dia sukses untuk lebih dekat dengan Sudarat. Bahkan, mereka berdua pulang ke rumah bersama-sama. Selama perjalanan pulang, Caladler menanyakan tentang ide penelitian yang dibuat oleh Sudarat. Tanpa ragu dia memberitahukan bahwa dia akan meneliti tentang asal-muasal kehidupan. Dari adanya makhluk hidup di bumi, sampai dengan munculnya manusia. Tentunya Caladler sangat kaget mendengar ide yang di luar nalarnya tersebut. Pada momen itu, Sudarat mengajak Caladler untuk belajar bersama di rumahnya. Sekaligus dia ingin meminta pendapat mengenai percobaan yang sedang dijalankannya. Caladler pun terkaget. Dia tidak menyangka, seorang Sudarat yang terkenal dingin, mau mengajaknya ke rumah. Tanpa ragu, Sudarat mengajak Caladler ke dalam kamarnya. Caladler merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Dia grogi, karena baru pertama kali berdua dengan seorang gadis, di dalam kamar. Sudarat memberitahukan sebuah rahasia kecilnya kepada Caladler. Ketika umur 5 tahun, Sudarat mengompol ketika sedang bermain dengan teman-temannya. Dia pun diejek oleh mereka semua, sampai menangis. Namun ada satu anak, yang melepas dan memberikan celananya untuk Sudarat. Anak tersebut adalah Caladler, ketika masih kecil. Semenjak saat itu, dia menganggap Caladler sebagai pahlawan penolongnya, bahkan sampai sekarang. Lalu Caladler bertanya, apa hubungannya antara masa lalu tersebut dengan penelitiannya? Sudarat mengatakan bahwa ketika dia meminjamkan celananya tersebut, dia melihat tongkat suci milik Caladler yang masih sebesar jamur. Semenjak saat itu dia terobsesi untuk menelitinya, namun tidak ada objek untuk dipelajari. Caladler kaget, tidak menyangka bahwa Sudarat sangat terobsesi dengan pusaka kaum pria. Sudarat meminta Caladler untuk membolehkan dirinya mempelajari tongkat sucinya. Dengan cepat, Sudarat mencengkram area penting itu. Semua bagian dipegangnya, dari ujung menara, sampai dengan 2 buah rambutan milik Caladler. Caladler sudah tidak kuat, dan ingin melarikan diri. Sudarat memperbolehkannya pergi, namun hari berikutnya dia harus kemari lagi. Setelah itu, dia menceritakan semuanya kepada kedua temannya. Sebelum pertemuan kedua dengan Sudarat, mereka ingin melatih Caladler mengenai bagaimana caranya bercocok tanam yang baik dan benar. Mereka pun memesan satu orang wanita dari Michat untuk memberikannya pengalaman langsung bersama wanita. Bukan berhubungan seperti orang dewasa, namun sekedar goyang TikTok di atas bantal, sudah membuat mereka bertiga mabuk kepayang. Selain itu, Caladler disuruh menonton video bercocok tanam melalui VR. Awalnya dia tidak mau, namun setelah melihatnya, insting laki-lakinya hidup begitu saja. Dari adegan di dalam bis, sampai dengan main bertiga, membuat Caladler tidak bisa menahan dirinya. Teman-temannya hanya memfasilitasi adegan tersebut, agar terlihat semakin nyata. Namun ketika Caladler sedang maju mundur cantik, Sudarat tiba-tiba muncul. Sudah waktunya Caladler menepati janjinya, yaitu menemani Sudarat belajar bersama di rumahnya.
งานชีวะไง Ternyata, yang akan dipelajari mereka adalah pelajaran biologi tentang reproduksi. Melihat Sudarat memakan pisang, dan mengibas-kibaskan bajunya, membuat pikiran Chaladler kemana-mana. Sudah tidak tahan dengan godaan tersebut, akhirnya mereka bercocok tanam. Setelah selesai, Sudarat menceritakan kenapa selama ini dia bersikap dingin terhadap laki-laki. Ternyata, dahulu ayahnya pergi meninggalkan dia dan ibunya. Semenjak itu, dia tidak mempercayai laki-laki. Namun, saat ini dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia ingin membuka hatinya, dan mempercayai seorang laki-laki, yaitu Chaladler. Terlihat dari senyumannya, mereka berdua tampak bahagia. Tak lupa dengan misinya, dia memotret semua detail proyek ilmiah milik Sudarat, ketika Sudarat sedang di toilet. Dan ketika di sekolah, Chaladler memberikan seluruh foto proyek ilmiah yang berhasil dicurinya. Selain itu, dia juga menceritakan kejadian bercocok tanamnya kepada teman-temannya. Itu pun karena dipaksa oleh mereka. Namun sungguh sial, Sudarat mendengar percakapan tersebut. Dia langsung mengamuk, dan menghajar mereka bertiga. Chaladler ingin menjelaskan semuanya, namun sudah terlambat. Dia sangat kecewa dengan perbuatan Chaladler. Seorang yang baru saja dipercaya, akhirnya mengkhianatinya juga. Sejak saat itu, mereka berdua tidak pernah berbicara satu sama lain. Chaladler tahu bahwa itu adalah kesalahannya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah 1 bulan berlalu, namun Chaladler masih termenung. Cherry pun menegurnya. Dia mengetahui ada yang aneh antara Chaladler dengan Sudarat. Saat ini, Chaladler tidak yakin lagi siapa yang benar-benar dia cintai. Cherry, atau Sudarat. Chaladler sudah membuat keputusan, dia ingin berbaikan kembali dengan Sudarat. Malam harinya, dia menemui Sudarat di depan rumahnya. Dan dia mengatakan bahwa ingin bersama dengannya. Namun, di sana Sudarat memberitahukan suatu kabar. Dan dia berencana ingin mengurus masalah ini sendiri. Masa depannya sudah benar-benar hancur. Murid teladan dan paling berprestasi di sekolah, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah penyesalan, yang waktu pun tidak bisa mengulangnya kembali. Pagi harinya, wali kelas memberitahukan bahwa Sudarat meminta cuti panjang. Alasannya, tidak diberitahukan. Namun, Chaladler sudah bisa menebaknya. Cherry yang baru saja mengetahui kebenarannya pun, sangat marah kepada Chaladler. Bibi Balon dan Chaladler memutuskan untuk menemui keluarga Sudarat. Mereka ingin bertanggung jawab, dan ingin merawat bayinya. Namun, ibu Sudarat memutuskan ingin mengaborsi anak yang dikandung tersebut. Chaladler sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sesampainya di rumah, sang kakek mencoba menenangkan mereka. Chaladler merasa sangat menyesal dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Sang kakek memberitahukan bahwa orang dewasa pun sering melakukan kesalahan. Dan kegagalan, itu sering terjadi. Namun sebanyak apapun kamu gagal, kamu harus terus melangkah maju. Kedua temannya pun mengetahui masalah tersebut, dan ingin membantu Chaladler. Dia berteriak di depan rumah Sudarat, dan berencana ingin memberikan sesuatu. Mereka berniat meluncurkan sebuah roket. Ibu Sudarat yang melihatnya, langsung pergi menghindar. Ternyata itu adalah rencananya, agar dia bisa masuk ke rumah dan bertemu Sudarat. Akhirnya, Chaladler berhasil bertemu Sudarat. Dia memberikan sebuah kertas kosong kepadanya. Kertas tersebut adalah perwujudan dirinya. Dia tidak mengetahui masa depan akan seperti apa. Karena suatu garis penghubung takdir mereka, sekarang sedang berada di rahim Sudarat. Akhirnya, perasaan mereka pun sudah menjadi satu. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka pun harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Tentunya mereka harus benar-benar mempersiapkan diri untuk membesarkan anaknya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Kalau waktu bisa diputar,
Saya yakin mereka tidak akan mengulangi kesalahannya. Semoga dengan film ini, kalian semua yang menonton mendapatkan pelajaran yang berharga. Dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.